atau downtrend, yang mana dia ini adalah trennya melakukan penurunan. Oke, jadi waktu yang kita lihat nih ya, waktu dia kalau ini tadi dia open market ini dia sempat melakukan kenaikan dulu nih, tinggi nih, satu candle kenaikan tinggi, tapi dia kenaiknya nggak lama, dia nge-spike nge-gap, terus dia ini melakukan penurunan nih, penurunan. Nah, so kalau memang bearish, trend bearish, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa cari dari beberapa cara. Misal di sini ada area resisten yang kuat, oke. Ada area resisten yang kuat kan? Kalau udah ada area resisten yang kuat, kita harus cari area support yang kuat. Udah area support yang kuat, di sini area resisten. Oke, di sini support. Ternyata waktu di sini, sebentar. Waktu di sini nih ya, di sini dia gagal menembus area resisten yang sebelumnya. Dia gagal buat jebol area resisten yang ini, gagal. Otomatis di sini kita kasih higher low-nya. Higher low-nya di sini ya. Higher low. Ternyata higher low-nya semakin lama semakin turun. Higher low-nya semakin lama semakin turun. Higher low-nya semakin lama semakin turun, itu adalah menunjukkan salah satu potensi market melakukan penurunan. Oke, tanpa kita jauh-jauh, begitu dia higher low di sini, kita ambil area support yang ini, area support ini. Area support ini kita ambil sebagai penanda. Sebagai penanda ya kan, sebagai area rejection. Kalau memang area ini dijebol, so memang otomatis dia melakukan rejection, penurunan harga. Nah, setelah dari itu, higher low-nya kembali turun lagi nih, kembali turun lagi higher low-nya. Higher low-nya kembali turun lagi. Higher low-nya kembali turun. Waktu dia turun, terus dia jebol satu body candle resisten, satu body candle kuat. Body candle. Oke, dia udah jebol body candle ya kan. Waktu udah jebol body candle, ternyata dia melakukan rejection lagi, tapi kita masih belum bisa ambil sebagai ini adalah tren pembalikan arah. Karena apa? Karena masih belum ada candle yang kuat untuk melakukan pembalikan arah. Walaupun di sini ada satu candle yang kuat, tapi dia masih belum bisa dikatakan valid. Terus dia bikin area base lagi nih, bikin base lagi di sini. Terus dia bikin base di sini, dia bikin lagi resisten lagi di sini ya kan. Terus di sini aku tarik dengan garis trendline. Yang merah itu garis trendline. Ternyata itu ada titik pantul, dan dia melakukan drop lagi nih dengan satu body candle panjang. Melakukan drop lagi, otomatis bisa kita katakan tren masih melanjutkan penurunan harga. Oke, tren masih melanjutkan penurunan harga ya kan. Tarik, so ini memang bisa jadi acuan kita buat cari sell lagi. Walaupun dia udah turun, dia rejection lagi nih, dan di area trendline kita konfirmasi ya kan, konfirmasi dan valid. Nah, kecuali dia ini jebol lagi satu body yang candle ini kuat, otomatis ada potensi dia bakal melakukan pembalikan arah. Nah, jadi kalau memang untuk tren turun, tren atau downtrend, itu kalian bisa pakai patokan ini, trendline garis juga bisa, kalian pakai support resisten bisa. Yang pasti kalian harus tahu di mana area support yang kuatnya. Kalian harus tahu nih di mana nih, misalnya aku tandain ini. Ternyata dia lanjut lagi Junama, karena dia di sini gagal, karena di area ini dia gagal jebol trendline garis market ini. Nah, dia lanjut lagi penurunan, dan memang penurunannya jauh, dari 4487 sampai ke 4448. Oh ya, jadi tren downtrend ini bisa kalian jadikan pacuan kalau memang kalian lihat market strukturnya udah mulai kelihatan penurunan terus, dan higher low-nya semakin lama semakin turun. Oke, mungkin itu aja dari aku. Nanti kita lanjut di next video.